Kenapa banyak masalah kecil bisa menjadi besar di dalam hidup rumah tangga? Simpel. Gampang. Karena setan itu yang mengompor-ngompori. Supaya ketika ada bara, ketika dikompori oleh setan, maka akhirnya menjadi api yang membakar. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banyaknya pecah biduk rumah tangga. Tanpa mereka menyadari. Pecahnya biduk rumah tangga itu disebabkan karena strategi setan. Yang menempel pada dinding rumah kita, yang menempel pada meja, yang menempel pada peralatan makan. Yang menjadikan kita tanpa kita sadari di dalam rumah tercipta hawa yang panas supaya akhirnya terbakar dan menimbulkan kerugian besar dan korban pada satu institusi yang bernama keluarga. Keluarga itu merupakan perkara yang dibenci oleh setan. Jadi keluarga itu merupakan perkara yang paling dibenci oleh setan. Makanya salah satu tempat yang banyak setannya adalah kehidupan rumah tangga. Makanya banyak sekali terjadi terkadang pertengkaran hal-hal kecil. Ketika banyak suami ataupun istri terlibat cekcok yang besar. Padahal kalau jujur di breakdown, akar masalahnya itu akar masalah yang kecil. Kenapa banyak masalah kecil bisa menjadi besar di dalam hidup rumah tangga? Simpel. Gampang. Karena setan itu yang mengompor-ngompori. Supaya ketika ada bara, ketika dikompori oleh setan, maka akhirnya menjadi api yang membakar. Dan akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Banyaknya pecah biduk rumah tangga. Tanpa mereka menyadari. Pecahnya biduk rumah tangga itu disebabkan karena strategi setan. Yang menempel pada dinding rumah kita, yang menempel pada meja, yang menempel pada peralatan makan. Yang menjadikan kita tanpa kita sadari di dalam rumah tercipta hawa yang panas supaya akhirnya terbakar dan menimbulkan kerugian besar dan korban pada satu institusi yang bernama keluarga. Itulah yang menjadikan kita memahami ini fakta yang pertama. Supaya setiap dari kita ketika kita bersama dengan keluarga kita jangan sampai lalai. Di balik kita ketawa sama istri kita, di balik kita bercanda dengan suami kita, di balik kita sedang merangkul anak-anak kita dan merasakan rona kebahagiaan bersama keluarga, makhluk yang tidak suka dengan kebahagiaan setiap keluarga itu setan. Dia tidak suka. Kenapa setan tidak suka? Orang itu merasa tenang pada keluarga. Karena setan tahu. Tidaklah satu keluarga ketika mereka betul-betul tenang, ketika mereka betul-betul menjalankan perannya, maka keluarga itu berdampak besar pada kehidupan manusia menuju kepada rahmatnya Allah. Karena setan itu tahu betapa besarnya fungsi keluarga kalau sudah benar memberikan kekuatan yang besar orang untuk mendapatkan rahmatnya Allah. Itulah yang menjadikan setan itu tidak pernah senang dengan keluarga. Dan mereka selalu membuat 1001 strategi bagaimana setiap masalah bisa memecahkan biduk rumah tangga dan menjadikan biduk rumah tangga itu menjadi korban-korban yang berjatuhan di muka bumi. Tidak lagi berjumpa, tidak lagi bertemu, tetapi justru saling membenci. Anak membenci ibunya, suami membenci istrinya, istri dendam sama suaminya. Yang terkadang hari ini sudah menjadi sebuah fenomena, itu tidak lepas dari sebuah strategi setan. Karena apa? Kalau orang sudah kecewa keluarga, itu dampak kerusakannya luar biasa. Jaga karsa. Bapak-bapak kecewa dengan istri, dibunuh 4 anak. Ya, ada seorang bapak lagi kecewa emosi mungkin dengan keluarganya, ada triggernya, anaknya dibanting sampai meninggal dunia. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita berpikir kenapa ini bisa semua terjadi? Ya karena kita harus paham fakta yang tidak terpisahkan dari keluarga. Fakta yang pertama bahwasanya setan itu senantiasa menjadi makhluk yang paling tidak suka dengan arti keluarga. Makanya kita menjumpai dan kita mendapati dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim itu Allah berfirman. Rasulullah bersabda bahwasanya setan itu membangun kerajaannya dan singgasananya di atas air. Wa kana arsyuhu 'alal ma', kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan iblis itu kerajaannya di atas air. Iblis itu kerajaannya di atas air. Maka setiap pagi iblis itu mengumpulkan semua bala tentara dari kalangan jin dan kalangan setan.
Maka iblis itu apel pagi untuk mengutus setiap jin dan setiap setan beredar menggoda manusia dan menyelewengkan manusia setiap pagi. Nanti sorenya setan-setan itu harus datang kembali apel sore untuk melaporkan setiap perbuatan jahat yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Kata Rasulullah. Maka ketika sore hari semua setan berkumpul melaporkan satu persatu apa yang telah mereka lakukan ketika menggoda manusia. Dan mereka melaporkan kepada iblis, kata Rasulullah. Dan ketika dilaporkan kepada iblis satu persatu perbuatan setan-setan itu, tidak ada yang menarik perhatian sang iblis. Saya telah menjadikan orang minum khamar, saya telah menjadikan orang membunuh, saya telah menjadikan orang melakukan ini dan itu. Setan datar, iblis datar menerima laporan itu. Sampai ada satu setan, kata Rasulullah. Setan itu datang kepada iblis pada sore itu dan melaporkan. Hatta taraktuhu hatta farraqa zaujatahu. Maka setan ini unik, setan ini berbeda. Dia melaporkan kepada iblis, aku meninggalkan 2 orang, tidaklah aku tinggalkan mereka kecuali sang suami menceraikan istrinya. Maka ketika iblis mendapatkan laporan dari setan, salah satunya yang memberikan laporan bahwasanya dia telah meninggalkan seorang laki-laki sampai laki-laki itu menceraikan istrinya, langsung iblis itu senang dan memberikan respon. Ni'mas syaitanu anta. Sebaik-baik setan itu kamu. Jadi itu yang menjadikan kita akhirnya paham. Fakta yang kita sadar atau tidak sadar. Di dalam rumah kita itu terkadang banyak setan. Sehingga dia itu menunggu kesempatan dan momen. Apa yang bisa dia menumpang pada momen itu supaya terjadi pertengkaran. Makanya kadang-kadang banyak suami istri ketika mereka habis bertengkar. Lalu mereka baikan kembali. Seiring waktu ke depan berjalan, mereka membicarakan pertengkaran mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka itu sama-sama ketawa. Kok bisa ya masalah gitu kita bertengkar? Karena kita tidak sadar bahwasanya setan itu ada. Nempel di tempat tidur kita, menempel di lemari kita, menempel di atap rumah kita, menempel di lemari buku kita. Dia selalu ada. Dan itu memberi arti kepada kita. Masya Allah ya. Berarti tidak ada orang yang paling layak untuk berlindung dari setan kecuali orang yang mereka berumah tangga. Kenapa? Setiap waktunya akan dijadikan celah bagi setan bagaimana menimbulkan pertengkaran di antara keluarga itu. Karena apa? Setan tahu. Pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah. Pertengkaran keluarga itu bisa membuat orang itu kalah. Dan pertengkaran keluarga itu akan merusak kualitas manusia dalam kehidupan. Istri menjadi ambruk, laki-laki menjadi tidak berguna, merasa tidak berguna. Anak-anak jadi akhirnya benci dengan hidupnya ketika mendapati orang tuanya terlibat terus di dalam pertengkaran. Setelah saya sampaikan dalil dalam riwayat Muslim bahwasanya ternyata fakta pernikahan yang pertama bahwasanya setan itu ada di dalam rumah tangga dan mereka menunggu momen yang tepat untuk membenturkan hati kita dan mengadu domba hati kita dengan hati keluarga kita, maka saya datangkan sebuah penjelasan dari sebuah dalil, referensi tambahan supaya kita tambah yakin. Saya ambilkan minuman ini. Saya ketika mengambil minuman ini, lalu saya akan minum. Apakah setan akan melihat saya akan minum? Setan melihat Umar Mita ngambil minuman. Lalu dia memperhatikan apakah saya membaca bismillah atau tidak. Kalau saya membaca bismillah, setan lepas tangan. Angkat tangan setan. Tidak bisa minum apa yang saya minum. Kenapa? Disebutkan nama Allah. Tapi kalau saya tidak membaca bismillah, ini enggak habis ya. Lalu saya tidak membaca bismillah, saya langsung minum saja. Maka setan langsung masuk ke dalam minuman itu dan mengambil manfaat minuman itu sebelum minuman itu kita teguk. Itu kata Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari. Maka ini merupakan sebuah analogi sederhana. Kalaulah persoalan kamu minum saja, ternyata setan memanfaatkan. Kalau kamu membaca bismillah,
dia tidak bisa memanfaatkan. Kalau kamu tidak membaca bismillah, dia memanfaatkan. Itu baru urusan minum, apalagi urusan bernama keluarga. Makanya itulah yang menjadikan kita semakin paham ya. Orang yang sudah memiliki keluarga itu adalah orang yang sejatinya ekstra meminta perlindungan kepada setan. Meminta perlindungan kepada Allah dari setan. Karena pada dasarnya tidak ada makhluk di alam semesta ini yang paling benci dengan keluarga yang kita miliki kecuali adalah setan. Dan tidak ada yang mereka harapkan dalam sebuah desain besar mereka untuk merusak kualitas kehidupan kita kecuali merusak kualitas kita bersama dengan keluarga kita. Ini fakta yang pertama. Fix dan confirm. Setan adalah makhluk yang paling benci dengan pernikahan yang membentuk keluarga. Setan tidak suka melihat saya rukun dengan istri saya. Setan tidak suka saya dan istri akrab dengan anak-anak. Itu sudah dikabarkan oleh baginda Nabi SAW. Makanya kalau kita mengerti tentang hadis ini, lalu kita nanti bertengkar dengan keluarga kita, jangan-jangan kita tidak lagi bertengkar dengan pandangan yang kita miliki. Jangan-jangan kita bertengkar hanya karena kita terbawa emosi sampai akhirnya kita dimanfaatkan oleh setan. Hati-hati. Pertengkaran yang terjadi dalam keluarga 70%. Bukan karena pertengkaran itu harus terjadi. 70% pertengkaran dalam keluarga hanya karena ulahnya setan yang berhasil mengadu domba.